Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik kepada kita semua, memperkenankan kita terbangun dalam keadaan yang kuat dan sehat. Bahkan hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kembali bersekutu, baik secara pribadi maupun persekutuan jemaat melalui ibadah hari Minggu. Mengawali seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dan juga masih dalam suasana Natal, kembali kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Sebelum bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami merasakan sukacita di hari ini karena kami boleh merayakan Natal, menikmati sukacita Natal, dan berkomitmen untuk terus menebarkan kasih dimanapun kami berada. Tuhan, dalam persekutuan pada pagi hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua ya Allah, sehingga kami akan mampu memahami dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui renungan harian dan doa bersama di edisi Minggu 27 Desember 2020, bacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan berkata, tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Terfitnah karena Yesus. Ditelle belana Yesus. Itulah tema kita berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus lahir juga tidak terlepas dari masalah, karena setelah mendapat kunjungan orang-orang Majus dari timur, Yusuf membawa istrinya Maria dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir karena terjadi pembunuhan anak laki-laki di Betlehem. Matius 21 ayat 13 sampai 23. Bahwa karena Yesuslah terjadi pembunuhan anak-anak laki-laki atas perintah Herodes yang merasa tertipu oleh orang-orang Majus. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini menceritakan bahwa karena kesaksiannya tentang kuasa Yesus, akhirnya Stefanus dituduh mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Allah. Stefanus akhirnya disergap dan diseret ke pengadilan.
dengan berbagai tuduhan palsu dari mereka yang diajukan sebagai saksi-saksi palsu. Walaupun demikian, kemuliaan Allah nampak pada wajah Stefanus dalam sidang mahkamah agama. Stefanus difitnah untuk perkara yang ia tidak lakukan dengan bukti-bukti yang sudah direkayasa untuk memvonis Stefanus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai Stefanus yang telah dibunuh karena imannya kepada Kristus mengingatkan kita bahwa menyampaikan berita baik tentang Kristus seringkali kita mendapat fitnah. Mungkin kita belum pernah mengalami penganiayaan disebabkan oleh iman kita. Namun marilah kita berdoa untuk tetap memperkuat iman dan doa kita, terutama bagi mereka yang sedang dianiaya di beberapa tempat di seluruh dunia. Sekiranya kita juga berhadapan dengan ujian seperti itu, maka marilah kita tetap setia kepada Dia yang telah berkorban untuk kita. Perayaan kelahiran Yesus ke dalam dunia kiranya semakin membuat kita beriman bahwa kelahirannya justru membawa damai, bukan permusuhan dan dendam. Saudara-saudara, hiduplah selalu dalam cinta kasih Tuhan dan nyatakanlah itu dalam seluruh kehidupanmu. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami mengagungkan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, yang terpancar melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kemuliaan Allah bagi seisi dunia ini. Bahkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus membuat hati kami merasakan kedamaian. Natal penuh dengan cinta kasih Tuhan. Natal penuh dengan kedamaian. Sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk membuka hati kami untuk diisi oleh kedamaian dan cinta kasih Natal, sehingga dari hati kami juga akan terpancar cinta kasih dan kedamaian yang kami nyatakan dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan tetap kuat setia memikul salib kami dan juga menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kehidupan. Hamba-Mu pagi hari ini ya Tuhan datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, harapan dan rencana mereka. Berkenanlah memberkati mereka yang berjuang mencari pekerjaan, mencari pendidikan. Berkenanlah ya Tuhan mengangkat beban setiap jemaat Tuhan yang bergumul karena berbagai macam pergumulan kehidupan. Hiburkan mereka yang berduka. Dan kami juga memohon, sembuhkan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Berkati para medis, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, serta tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga saudara-saudara seiman kami maupun jemaat Tuhan akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Lindungi kami, anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama ya Tuhan dari wabah COVID-19, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat menjalani hari-hari kami, sehingga kami akan dapat berkumpul dalam persekutuan bersama dan keluarga dalam mengangkat tugas pelayanan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi kami untuk selalu menerima anugerah dan berkat daripada Allah. Bapa yang berada dalam kerajaan surga,
Berkati pula seluruh kegiatan jemaat Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 jikalau Tuhan berkenan, sehingga kami akan boleh menjalani hari-hari kami di penghujung tahun ini dengan penuh sukacita dalam keadaan yang kuat dan sehat. Tuhan berkati pula seluruh rencana program majelis gereja dan OIG yang akan kami lakukan ke depan. Secara khusus dalam rencana pembangunan pastori, Tuhan bukakan jalan, beri hikmat bagi kami semua. Biarlah kami boleh melakukannya, mempersiapkan segala sesuatunya tetap berada dalam rancangan Tuhan. Dan apapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan, mari Tuhan bukakan jalan sehingga semuanya tersedia, dan Tuhan sendiri yang akan membangun pastori ini melalui anak-anak Tuhan. Dan biarlah tiba harinya pastori akan selesai dengan baik, yang di dalamnya hamba Tuhan akan berdiam, menaikkan syafaat, menata pelayanan, melayani jemaat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan lindungi kami semua. Terutama kami mohon Tuhan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga dunia ini akan kembali pulih, sembuh ya Tuhan, dan di dalamnya kami akan berdiam dalam damai sejahtera Allah. Ini doa kami Tuhan, pengharapan kami, permohonan dan syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Selamat merayakan Natal, selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tetap mengikuti dan melakukan protokoler kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.